Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Akbar, Stambuk 083 2018 0038. Mata kuliah PPI Ekonomi Kelembagaan. Materi pertama yaitu definisi ekonomi kelembagaan dan ekonomi kelembagaan. Definisi ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kemakmuran. Definisi kelembagaan. 1. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Selain itu, lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Definisi ekonomi kelembagaan. Yang pertama, ekonomi kelembagaan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang ekonomi dengan tidak mengabaikan peran aspek non-ekonomi sebagai kelembagaan dan lingkungan. 2. Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan rule of the game berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. 3. Ekonomi kelembagaan menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja. Materi kedua, bentuk kelembagaan. Norma. Yang pertama, norma konvensi, aturan main, pengatur hubungan kepemilikan. Norma atau aturan. Norma aturan. Yang pertama, bentuk perangkat yang dihasilkan berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku dan disepakati bersama. Dasar pertimbangan, yaitu nilai-nilai yang berlaku. Tujuannya dari pelaksanaan norma diharapkan dapat terjadi keteraturan dan keterdugaan. Cara pelaksanaannya. Untuk menjalankannya diperlukan adanya asas reciprocity dan solidarity. Aturan main dalam kurung hukum. Bentuknya aturan main biasanya lebih formal, dalam kurung ditegakkan pemerintah. Dasar memberi kebebasan, dalam kurung liberation, dan larangan. Cara pelaksanaan. Untuk menjalankannya diperlukan adanya asas reciprocity dan solidarity. Tujuannya memberikan perlindungan atau harapan dan sanksi terhadap individu dan sekelompok dalam menentukan pilihannya. Pengaturan hubungan kepemilikan. Bentuk perangkat sosial yang mengatur. Yang pertama, kepemilikan individu atau kelompok. 2. Objek nilai bagi pemilik dan orang lain. 3. Orang atau pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Tujuannya mengatur hubungan kepemilikan dalam kurung property relation. Unsur hak kepemilikan. A. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya. B. Hak untuk memperoleh jasa atau benefit dari sumber daya tersebut. C. Hak
untuk menukarkan sumber daya sesuai kesepakatan. Materi ketiga, ruang lingkup kelembagaan. Yang pertama merupakan kreasi manusia secara sadar. Dua, kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan. Tiga, dapat diprediksi. Dalam kurung cukup stabil, sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang. Empat, dilakukan oleh kumpulan individu-individu. Memiliki definisi waktu. Dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang. Memiliki definisi tempat terkait dengan kondisi lingkungan fisik. 7. Memiliki aturan main, norma yang mewarnai lembaga. 8. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakkan secara internal oleh individu. 9. Berada pada suatu hierarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat. Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks. Banyak lembaga yang lain yang terikat. Materi ketiga, isu-isu kelembagaan. Yang pertama, prinsipal agen problems. Keuntungan yang tidak adil antara mereka. Misalnya agen dapat keuntungan lebih banyak. 2. Biaya transaksi. Biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya. 3. Kepastian properti right, misalnya haki. 4. Kerangka persaingan usaha. 5. Privatisasi. 6. Penyaluran ketidakpuasan. 7. Kompensasi atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain. Materi kelima, aspek kelembagaan. Yang pertama menyangkut properti ring atau hak kepemilikan. 2. Properti ring ini melekat dalam bentuk aturan formal dan norma sosial dalam adat. Materi kelima, aspek ekonomi kelembagaan. Yang pertama menyangkut biaya transaksi. 2. Biaya transaksi adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan aspek ekonomi dari kelembagaan. 3. Biaya transaksi mempertimbangkan manfaat dalam melakukan transaksi di dalam organisasi dan antara aktor yang berbeda dengan menggunakan mekanisme pasar. 4. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat di mana terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan berbagai institusi atau lembaga, baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan atau swasta, pemerintah pusat, norma sosial, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi, 7. Jadi transaksi yang terjadi dalam pasar bukan hanya dilihat sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, namun ada hal lain yang lebih kompleks, bahkan dalam diri si penjual maupun pembeli sendiri. 6. Materi ke-6, mengapa perlu mempelajari ekonomi kelembagaan? Yang pertama, karena dalam ekonomi kelembagaan, pelaku ekonomi benar-benar dipandang sebagai manusia, baik dalam jumlah satu orang, individu, maupun banyak dalam masyarakat, perusahaan, swasta, dan lain-lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perasaan. 2. Karena dalam ilmu ekonomi klasik maupun
neoklasik, ada beberapa asumsi yang terlalu rasional. 3. Pemahaman ini memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dari dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. 4. Mazhab ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi atau organisasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dari pengembangan kebudayaan. Ya, demikian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.